Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa qurrata a'yunina wa nura qulubina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim fatahannan ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puja dan puji tetap milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana atas kudrat dan irodahnya kita bisa melaksanakan acara da'i-da'iyah sekabupaten Purwakarta. Dan tak lupa sholawat beserta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan ke junjungan Nabi besar kita Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'at semuanya, dan khususnya lagi kepada kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah kita semua diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Muhtarul Hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani, hadis ke-272, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum wala ila qulubikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah melihat dari segi rupa hambanya, dari segi rupa jisimnya, dari segi rupa badannya, dan dari segi sebanyak-banyak hartanya. Allah tidak akan pernah melihat semua itu. Kalau menurut ulama ahli nahwu, lafaz inna di sana adalah inna awamilun nawasih. Inna awamilun nawasih mempunyai makna taukidun nisbatil khobar lil ismi, yang artinya gini. Lafaz inna menguatkan hubungan antara khobarnya inna dan isimnya inna. Mana yang jadi khobarnya inna, mana yang jadi isimnya lafaz inna. Dalam lafaz innallaha la yanzuru, yang jadi khobarnya lafaz inna, lafaz la yanzuru, dan yang menjadi isimnya adalah lafaz Allah. Inna menguatkan hubungan layang duru dengan lafaz Allah. Kenapa dalam hadis ini menggunakan lafaz inna? Karena gini, karena takut ada orang yang tidak percaya, takut ada orang yang ingkar bahwa Allah benar-benar tidak pernah melihat dari seorang hambanya dari segi rupa, dari segi badan, dari segi jisim, dari seberapa banyak harta hambanya. Allah tidak akan pernah melihat semua itu. Takut ada orang yang tidak percaya semua itu, takut ada orang yang ingkar pada semua itu. Makanya di sini menggunakan alat untuk memperkuat pembicaraan, yaitu lafaz inna. Kalau menurut ulama ahli ma'ani dalam kitab Jauhar Mahmud bait ke-42, Fahasanun wa munkirul ikhbari hatsmun lahu bihasabil inkari. Ketika ada mukhotob atau sami yang ingkar terhadap pembicaraan mutakalim,
maka menurut ulama ahli ma'ani di sana wajib menggunakan alat untuk memperkuat pembicaraan. Dalam hadis ini pun juga, tatkala ada orang yang ingkar bahwa Allah benar-benar tidak melihat dari hambanya dari segi rupa, dari segi jisim, dari segi harta hambanya, dan orang tidak percaya, makanya wajib menggunakan alat untuk memperkuat pembicaraan. Maka di sini menggunakan lafaz inna supaya memperkokoh ucapan, memperkokoh hukum, memperkokoh lafaz la yang dulu berhubungan dengan lafaz Allah. Jadi supaya jadi kokoh. Yang tadinya sama ingkar terhadap ucapan mutakalim jadi bisa percaya lagi karena sudah memakai lafaz inna, karena sudah memakai alat untuk memperkuat pembicaraan. Jadi benar, sesungguhnya bahwa Allah itu benar-benar tidak akan pernah melihat dari hambanya, dari segi rupa, dari segi badan, dari segi harta yang dimiliki oleh hambanya. Allah tidak akan pernah melihat semua itu ketika Allah mencintai seorang hambanya. Allah tidak peduli seorang hambanya rupanya mau gini, walaupun kata orang lain, wah dia jelek, wah dia buruk rupa, wah dia badannya kurus, dia badannya lemas, wah dia gak punya harta sama sekali, dia miskin, dia melarat hidupnya. Allah tidak akan melihat semua itu. Terus apa yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mencintai seorang hambanya? Walakin yang duru ila qulubikum wa amalikum. Ketika Allah mencintai seorang hambanya, yang dilihat adalah hatinya. Walaupun sekarang dia rupanya jelek, wajahnya jelek, kurang tampan, kurang cantik, badannya kurus, badannya lemes, kulitnya hitam, dia tidak punya harta sama sekali, dia fakir, dia miskin, tapi hatinya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi hatinya selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi hatinya selalu sabar dengan cobaan yang diberikan Allah kepadanya, tapi hatinya selalu ridho dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dilihat Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mencintai seorang hamba. Jadi yang kurang tampan, yang kurang cantik jangan pernah punya pikiran, saya tidak akan dicintai oleh Allah. Saya tidak akan mendapatkan cintanya Allah. Kenapa? Karena saya tidak cantik, karena saya tidak tampan, karena saya kurang tampan. Jangan pernah punya pikiran seperti itu. Saya tidak akan mendapatkan ridhonya Allah. Saya tidak akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena saya kecil orangnya, saya kurus, saya kulit hitam, saya tidak punya harta sama sekali. Saya miskin, saya melarat. Allah tidak akan mencintai saya. Jangan pernah berkecil hati, karena Allah tidak membutuhkan semua itu, karena Allah tidak akan pernah melihat semua itu. Ketika Allah mencintai seorang hambanya, Allah tidak membutuhkan rupa, Allah tidak melihat rupa, Allah tidak melihat badan, Allah tidak melihat harta, tapi Allah melihat hati seorang hamba. Terus apalagi yang dilihat Allah ketika Allah mencintai seorang hambanya? Wa'amalikum. Dan ketika Allah mencintai seorang hambanya, Allah akan melihat amal ibadah. Ketika hati seorang hambanya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hatinya selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hatinya selalu sabar, ridho, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, otomatis ketika hatinya sudah bisa selalu ingat kepada Allah, amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah pasti dia laksanakan. Apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pasti dia jauhi. Dia tidak akan mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin sekalian,
Ketika Allah mencintai seorang hambanya, Allah tidak akan melihat rupa, Allah tidak akan melihat badan, Allah tidak akan melihat harta yang dimiliki hambanya. Jadi dari sekarang kita rubah, kita perbaharui. Yang tadinya kita sibuk mencari harta, Allah tidak akan melihat semua itu ketika Allah mencintai seorang hambanya. Kita perbarui hati kita, kita ingatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah, ridho terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang dilihat Allah ketika Allah mencintai seorang hamba. Dan jangan lupa amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah, kerjakan dengan ikhlas lillahi ta'ala, dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala jauhi semua. Karena ketika hati sudah bisa ingat kepada Allah, semua amal ibadah akan dikerjakan lillahi ta'ala. Amal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala pasti tidak akan dikerjakan ketika hati sudah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati yang harus diperbaharui, karena itu yang akan dilihat Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mencintai seorang hamba. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.